Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Pertama-tama mereka terpanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan panjang umur serta sehat dan antara lain kesehatan jiwani rohani dan beberapa kenikmatan di antara lain iman kita. Lalu dan salam mari kita curah limpahkan atas junjungan alam yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua dapat iman yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesempatan malam ini, Samin ini barusan melihat dari pondok mau menuju pulang dan sekaligus akan melihat keadaan daripada Mat Kidal. Dan informasinya bahwa tadi siang juga, tadi sore saya ini pulang dari pondok juga dijegat oleh rombongan OPCS. Tapi alhamdulillah Samin bisa menyelamatkan diri. Tapi yang Samin herankan, ada yang membantu yang tidak terlihat oleh Samin, tetapi dengan hantaman tersebut bisa Samin rasakan, sehingganya Samin tidak bisa meringkus daripada mereka, sehingganya kami dan kameramen bergegas lari dan secepatnya pulang ke tempatnya di buyut ini. Jadi kami dari ini pada kesempatan malam ini langsung ingin pulang dan melihat keadaan daripada Mat Kidal ya. Jadi seperti itulah saudara semuanya, ikuti terus perjalanan kisah sosial. Namun sebelum itu ya, Samin minta doanya. Terima kasih yang telah mensubscribe channel daripada Kisiman Sosial. Saya mengucapkan ribuan banyak terima kasih. Semoga menjadi catatan pahala yang baik buat kita semuanya. Dan yang belum subscribe, segera sudi kiranya untuk subscribe ya channel pada Kisimun, karena subscribe itu gratis. Jadi kan ayo kita sama-sama menuju. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Apa ini? Ular main. Ular sih. Ular welang. Ini sangat bahaya sekali ini ya. Astagfirullahaladzim. Tapi dia lagi diam ya. Udah men, kita jangan ganggu. Dia bisa lihat men. Coba di zoom men. Astagfirullahaladzim. Biarkan dia hidup, dia juga mau hidup, jangan kita ganggu. Yang penting jangan mengganggu kami tidak mengganggu Anda. Yuk kita tinggalkan. Astagfirullahaladzim, biarkan dia lari ke sana. Nanti kita memang mitosnya bahwasanya nanti kalau banyak ular, karena memang sini ya sudah 3 hari ini musim hujan, jadi mayoritas dingin ya. Jadi otomatis makhluk hewan seperti ular sepertinya itu pasti keluar ya. Contohnya barusan tadi. Astagfirullah, itu sangat bahaya sekali ular ya. Tapi udah biarkan lah, gara-gara hidup, jangan kita ganggu. Dia juga masuk hidup, yang penting jangan ganggu kita. Nanti kita tebarkan garam ya, garam supaya tidak mengganggu. Alhamdulillah di sana juga saya keluar tadi, memang Ki Buyut ini lagi bincang-bincang sama Ki Mat Kidal ya. Mudah-mudahan apa yang mereka bicarakan artinya memang selalu dipantau terus sama Ki Buyut untuk menyampaikan perbaikan, dan mudah-mudahan di malam ini si Mat Kidal ini apa yang saya tanyakan bisa terjawab ya, bagaimana untuk beberapa hari ini ke depannya ini. Mudah-mudahan ada perubahan. Assalamualaikum. Wah, Buyut. Oh, benar kan? Sedang dibicarakan duduk bersama ya. Assalamualaikum. Oi, bagaimana ini kabarnya nih? Baik. Wah, alhamdulillah baik ya. Singgahnya jumpa lagi ya bersama saudara semuanya. Alhamdulillah tepat sasaran di tangan Samiun dan Ki Buyut. Coba kalau di tangan yang lain sudah parah ini, apalagi dia ini si Mat Kidal ini terus mengikuti daripada Matato serta Siopet itu CS itu ya. Dia ini tidak henti-hentinya untuk merekrut anak muda sehingga ingin ikut kepada beliau dan ingin mengalahkan Samiun ini. Tujuan pada mereka. Karena apa? Kata mereka ini Samiun ini menjadi duri, menjadi penghalang daripada usaha-usaha mereka yang lakukan. Astagfirullah. Gimana tidak dihalang? Pekerjaannya tidak masuk akal ya. Selalu buat konar serta kejahatan. Astagfirullah, untung ya Mat Kidal ya. Jadi kamu ini masih beruntung. Jadi beruntungnya kamu ini harus mensyukuri. Sehingganya apa?
apa penyebabnya sehingga nih kamu nih si Markidal susah sekali untuk yang apa kami sampaikan ini tidak seolah tidak didengar Ki Buyut ya, tidak didengar, hanya terdiam dia untuk dari kemarin ini setelah saya menceritakan terus semuanya. Saya tanya tadi sehabis pulang dari pondok ya sore, bagaimana kabarnya setelah kasih makan, dia selalu terdiam. Ya berkemungkinan dia ini masuk ke dalam hati yang paling dalam bahwa setelah penyampaian daripada pihak orang tua atau dia, jadi sehebat-hebatnya orang, sekuat-kuatnya atau bebenah hatinya seperti batu, kalau mereka sudah mengatakan dalam penyampaian pihak orang tua, ya insya Allah mudah-mudahan terbuka pintu hatinya karena merasa sedih ya. Jadi mana rokok men? Kita mau santai-santai saja dulu. Sudah. Memang cuacanya dingin ya, Buyut. Jadi memang kalau tidak diiringi sambil rokok ini katanya kurang hangat ya. Jadi begini Ki Buyut. Jadi setelah saya melihat gubuk tadi, sepulang dari sini ada ular belang. Astaga. Tapi tidak diganggu pakai di Semeyun. Masalahnya ya dia makhluk hidup juga. Jadi sudah biarkan saja. Yang penting minta izin Semeyun ini supaya jangan diganggu lah seperti itu. Tapi nanti saya mencoba untuk tebur-teburkan garam karena ular belang ini ular ulang ini sangat bahaya sekali ya. Jadi nanti kita berupaya bagaimana mencegahnya. Tapi nanti yang namanya makhluk hidup kita tidak bisa membunuhnya. Jadi dia jangan telah mengganggu kita. Jadi astagfirullah. Saya pikir kiriman dari Mang Unjo atau yang lain-lainnya ini. Kenapa begini? Gitu ya. Tadi sore saya pulang dari pondok itu ketemu dengan OPCS. Saya bisa mengalahkan mereka, tetapi ada serangan yang tidak terduga sehingga saya belum bisa terpental. Nah, situ saya heran ya. Dan untungnya saya belum bisa lari cepat singgahnya sampai ke pondok ini. Astagfirullah. Berarti mereka ini tidak akan diam. Tapi yang saya curigakan Matato itu tidak ada gitu. Jangan-jangan Matato ini sudah menemukan orang yang lebih sakti untuk membinasakan saya ini. Buat belakang deh. Buat belakang seperti itu. Insya Allah sih mudah-mudahan kalau di sini. Amin. Jadi perihal kau nih Kemar Kidal, kau pengen ngerokok? Jangan dulu lah. Kalau untuk makan namanya untuk kehidupan, kita kasihan ya. Tapi kalau sifat ngerokok ini kita seperti makan permen lah gitu ya, cemilan ya. Kurang lebih seperti itulah gitu ya. Namanya kurang paham juga ya. Artinya kalau dia dikasih rokok, dia ini seolah nanti enjoy lagi, kumat lagi. Biarkan dulu, kami bukannya ini supaya dia ini merasakan dulu. Bukan kami tidak. Untuk rokok silakan saja. Nanti bila perlu saya belikan satu bungkus, bukan begitu Bu ya. Tapi jika mana kami tidak memaksa ya. Kami tidak sedikit pun memaksa untuk kau bertobat, tetapi kami berupaya. Artinya supaya kau tobatan nasuha, tobat yang sesungguhnya. Tapi bisa saja saya paksa, saya pukul kau, saya tidak kasih makan kau, sehingga kau lapar, akhirnya kau punya strategi, mendingan saya tobat daripada saya begini. Nah ini saya maksud. Jadi saya tidak akan buat kasar untuk kau dan mengingat yang seperti saya sampaikan kembali bahwa kau ini juga baru. Jadi sebelum terlanjur lebih dalam, maksudnya ini kan mengupayakan bagaimana caranya kau jangan pernah ikut lagi kepada mereka. Seperti itu. Arkidal, ya saya ini bukan marah Matato terus, saya kepikiran itu karena memang aneh sekali kejadian tadi sore ini, sehingga terpental sebelum untuk melawan mereka. Tetapi bila mana tidak ada bantuan itu, mungkin salah satu dari mereka bisa saya mensekap kembali ini. Tapi ya, aneh sekali. Mudah-mudahan ini ya nanti apa yang sampai ke duit tadi, insya Allah ya, insya Allah bisa melindungi. Jadi Makidal, saya ini tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan atau mengajak kau perihal jalan kebaikan. Sampainya saya semalam menyampaikan pada orang tua supaya apa? Supaya kau ini merasa sedih ya. Merasa sedih dengan apa yang kau lakukan. Bukan saya mengulang. Orang tua kau bekerja banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Jadi artinya untuk menghidupkan kau supaya menjadi harapan kebanggaan orang tua. Untuk itu renungkan, tetapi sudah cukup kau merenung. Tetapi ngelihat daripada raut wajah serta ini jadi bersedih. Bersedih.
Tapi saya ingin menggali lebih dalam untuk dia ini sampainya berat sekali dia untuk berbicara. Iya apa tidak dalam artian mau tobat atau tidak ini, dia ini masih dalam rasa kayaknya bimbang. Begitu. Dan ini ya saudara semuanya, saya perlu sampaikan bahwa memang dia ini ilmu belum seberapa ya. Saya jujur, ibu sudah melihat di situ. Jadi yang untuk dicabut ilmunya itu ilmu apa yang mau dicabut? Dia ini hanya mengandalkan keberanian dengan dasar disuruh oleh mereka atas dasar sebenarnya begini. Kau katakan jangan pernah malu, sampaikan apa yang perlu sampaikan. Cerita awal, kau diajak oleh OPCS serta Matato untuk bersatu kepada mereka dengan tujuan untuk menghabisi Samiun. Itu apa dasarnya? Sebenarnya saya memiliki hutang kepada seseorang, namun saya tidak sanggup membayarnya. Saya diiming-imingi uang oleh Opet dan Matato itu, namun itu bisa membayar hutangnya. Seperti itu? Iya. Oh, jadi memang terbelit hutang. Diiming-imingi mereka, apapun yang mereka ditugaskan kepada Mat Kidal ini, dia ini siap karena dasar hutang dia ini sudah dilunasi oleh Matato atau OPCS itu. Iya. Sesuai dia ini penuh kebimbangan, Ibu. Karena sudah saya lihat ya ini setiap saya sampaikan perihal kesedihan lah ya yang sepatutnya kita sampaikan. Dia ini mukanya murung, sedih. Baru ini malam ini dia mengatakan bahwa dia ini awal daripada sebelum ketemu Smopet terlilit hutang. Astagfirullah. Inilah ya anak muda. Kita maklumi ya, namanya muda, entah itu utang apa. Jadi sehingganya mungkin banyak utang, ada orang yang membantu, tapi yang membantu itu orang yang salah. Dan pada akhirnya dia saking gelap matanya, sehingganya dia mengikuti daripada ajakan si Matato itu. Dan karena dia masih labil, apapun bentuk pekerjaannya dia sanggupi. Jadi seperti itu gitu ya. Nah, alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit ya artinya dia ini memang berat untuk menyampaikan hal seperti ini. Artinya kalau dia seperti ini, sekarang begini Mbak Kidal, apakah kau siap untuk bertobat? Siap. Jadi mungkin dia ini penuh rasa ketakutan. Penuh rasa ketakutan. Nah ini contoh seperti yang saya lakukan dulu ini, Bu. Memang Samiun pun ya seperti ini kronologis terjadinya kejadian seperti ini. Samiun bertobat tetapi masih punya sangkutan. Cuman alhamdulillah atas bantuan Raden Saka dan pada sahabat-sahabat dan saudara-saudara Raden Saka membantu daripada pelunasan hutang Samiun sehingganya sangkutan Samiun itu tidak ada. Dan ini kembali terjadi kepada si Mat Kidal lagi. Beda jauh ya perjalanan. Iya, seperti ini ya. Jadi betul itu adanya yang kau sampaikan. Ya, betul. Artinya, kalau utang, nah ini pertanyaannya ini. Jadi kalau boleh tahu Mat Kidal, berapakah nominal utang yang dibayarkan oleh Matato CS serta si Opet ini? Kira-kira 5 juta. 5 juta. Namun itu juga Opet dan Matato belum memberinya semua. Belum memberinya semua. Ya. Yang sudah kau terima? Baru 3 juta. 3 juta. Ya artinya bisa saya simpulkan dilunasi hutang mereka bila mana mereka ini menumbangkan Samiun. Kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi seperti itu gambarannya. Astagfirullahaladzim. Ya memang dari kemarin saya lihat ya ini mau Ibu Yud. Dia ini mau, tapi dia ini penuh rasa ketakutan. Sesuai karena memang berdasarkan si Mat Kidal ini punya sangkutan. Sesuai mereka mencari dan minta dilepaskan, ya artinya mereka ya dia si ini masih punya sangkutan. Ya bingung juga ya Ibu ya kalau seperti itu. Tetapi mudah-mudahan kita ini berikhtiar. Jadi apa namanya membantu meringankan beban kau ini Mat Kidal. Tetapi kau ini harus berjanji dulu
berjanji artinya ingin tidak mengikuti apa daripada mereka lagi, sehingganya kau bertobat dan kau ikut Sami'un. Insya Allah mudah-mudahan nanti kami akan mengupayakan apa namanya sambutan kau ini. Saya juga masih takut Sami'un dengan mereka itu. Sesuai, karena ya ini disuruh nih. Iya. Dan lagi orang baru. Wajar. Jadi gimana Kibut ini solusinya? Gimana ya? Apa nanti kita diamkan di sini dulu sementara karena penyampaian seperti ini, karena memang ya ini saya minta saran sama apa, saya serahkan sama Kibu dulu. Ya, artinya minta izin untuk beberapa hari sesuai kita nanti bagaimana caranya, apakah betul nanti saya tanyakan kepada mereka bila bertemu mereka, apakah betul si ini ada sangkutan. Bisa saja ini mengada-ngada atau bagaimana ini. Iya. Tapi ngeliat dari wajahnya ini seperti mau menangis. Iya. Iya, sepertinya bersedih gitu kan. Setelah bercerita tentang satu perihal orang tuanya yang kemarin, dan kedua yang di malam ini dia menceritakan bahwa ada sangkutan kepada mereka, dan itu pun baru dibayar, yang baru diterima 3 juta. Masih ada 2 juta yang dijanjikan oleh mereka karena utangnya utang si Mat Kidal kepada orang tersebut, entah itu siapa, 5 juta. Baru diterima 3 juta. Belum lunas ya. Jadi maksudnya mungkin kalau sudah itu lunasin kapan itu? Tidak tahu, tidak menepati, tidak membuat janji mereka. Tidak membuat janji. Ya mungkin ya seperti kesimpulan sampaikan tadi, ya mungkin sudah menumbangkan sambil ini baru lunas. Jadi begini semuanya, bahwasanya penyampaian Mat Kidal ini memang masih bimbang yang awalnya dia sampaikan, penuh keraguan-raguan. Memang dari kemarin saya nilai dia ini sudah sedih bagaimana. Dan alhamdulillah pada malam ini dia mengatakan yang sejujurnya, bahwasanya si Mat Kidal ini punya sangkutan, artinya tenaga dia ini dibayar oleh si mata atau CS itu, setelah opet ini. Jadi inilah ya, gampang sekali mereka mencari orangnya. Tinggal rekrut diiming-imingi seperti akhirnya dia terpengaruh sehingga melakukan pekerjaan kejahatan. Yang banyak sekali tinggal aku ini memeras warung, dengan ternak segala macam, itu meresahkan mereka. Dan ini pun bukan di sini, bahkan masyarakat di luar sana pun menceritakan tentang mereka ini. Cuman mudah-mudahan kita ini besar rakyat ya. Ya namanya kita ini juga tidak ada uang ya Ibu Yuda, jadi memang bagaimananya nanti kita upayakan, mudah-mudahan rezekinya ada di depan. Amin. Jadi kita bisa menyelamatkan daripada ini. Tapi dengan satu catatan, saya belum pasti yakin ini dengan Mat Kidal ini, karena ini bisa saja ini bila bersilat lidah atau bagaimana. Cuman mudah-mudahan namanya kita tidak percaya sepatunya, karena dia ini bekas orang jahat. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini benar adanya Ibu Yuda, benar adanya. Disabar Mat Kidal. Mungkin kami juga memikirkanlah bagaimana caranya ini untuk membantu daripada sangkut-sangkutan kau ini. Dan nanti juga saya akan temui mereka dan menanyakan apa betul. Karena lebih abdolnya saya harus tanyakan. Tapi susah untuk menanyakan mereka ini. Mereka ini sangat arogan. Tapi paling tidak kita akan mencoba apakah betul si Mat Kidal ini punya sangkutan. Jadi kalau betul iya, terus kalau sudah ada, terlunaslah hutang yang kau pakai itu bukan 5 juta ya, cuman 3 juta yang sudah terpakai. Yang jelas secara otomatis kita yang bayar 3 juta aja yang sudah terpakai. Apakah kau siap untuk bertobat? Saya siap sama. Alhamdulillah ya siap. Nanti kita upayakan. Artinya kau siap untuk ya pakai baju koko, pakai sarung, speci ya nanti. Jangan khawatir ya, Mat Kidal ya. Jangan khawatir, jangan pernah takut untuk kepada mereka. Nanti Sami'un akan hadapi bagaimana caranya. Sami'un akan selalu melindungi dan tulis kaki buyut. Jangan khawatir. Mudah-mudahan artinya ada titik terang di malam ini. Karena harus makan juga tidak nafsu nih. Ya memang kita ini apa adanya yang kita kasih, yang kita berikan ya. Makan tidak nafsu. Bahkan di waktu kemarin itu artinya menutupi daripada yang dia ungkapkan malam ini, artinya makan ini tidak enak. Memang ada pikiran yang lebih daripada untuk nafsu makan ini. Ternyata sudah terbongkar di malam ini. Jadi saya juga ini lagi ya, sampainya saya ini berbicara lancang atau ini ya, karena ini sepatutnya saya sampaikan kepada. Alhamdulillah pada malam ini
timbullah titik terangnya, dan kau pun jikalau sudah terlunaskan sangkut paut kau ini, insya Allah kau akan ikut dan setelah bertobat. Nah, mudah-mudahan ini ada jalan keluarnya, karena kita membantu orang ini sifatnya jangan tanggung-tanggung gitu ya. Artinya memang ini memang mau kebaikan sebelum juga dia ini terlanjur terjerumus lebih dalam lagi, karena berbahaya sekali di sana seperti Ibu sampaikan. Dia ini sangat labil dan mudah sekali untuk arogan ya. Karena anak-anak seperti ini artinya mudah sekali terpengaruh. Itulah alhamdulillah, artinya segala penyampaian pada malam ini dia ini mau siap bertobat ke buyut, tapi ada sangkutan yang harus yang dilunasi lah kira-kira gitu. Tapi mau saya juga nih ya ceritanya, karena memang kita ini juga tidak ada, tapi saya ingin sampaikan tadi, nanti kita berusaha lah, berupaya, mudah-mudahan kedepannya ada rezeki dan juga saudara semua ada yang peduli sehingga membantu supaya supaya Mat Kidal ini kembali ke jalan yang benar. Jadi itu aja Mat Kidal, kamu harus bersabar, fokus dengan apa yang kamu sampaikan, jangan pernah terlalu memikirkan sang Tiongkok. Kenapa? Makan sudah tidak nafsu gitu. Jadi artinya kau sudah luangkan, unek-unek dalam hati kau sudah kau ungkapkan, artinya kami akan mengatasinya. Bagaimana caranya? Masih ada tapi sebenarnya. Masih ada. Bagaimana? Salah satunya saya sangat merindukan kedua orang tua saya kami Oh, belum. dan saudara saya di luar sana semua. Jadi dia ini merindukan kedua orang tua, dan berarti dia ini dikekang sehingganya tidak bisa kemana-mana oleh mereka. Berarti kau ini ditugaskan selalu bekerja, selalu harus menantang semun terus seperti itu. Kira-kira seperti itu sama. Jadi kau sangat rindu sekali dengan orang tua kau ini ya? Ya sama. Luar biasa mereka. Hingganya mudah sekali mereka mengatur ini, diperintah ini sampai ketemu pada orang tua pun tidak diberi celah. Dan mungkin orang tuanya juga bersedih ya. Karena memang kemarin kita tanya, dia ini sudah sering pulang, mungkin masih arogan, dia ini menjawab dengan jarang, katanya, jarang. Dan bahkan malam ini baru tembus karena sampai dia juga menangis, tersenduh-senduh, bahkan memang rindu sekali dengan kepada orang tuanya dan keluarga yang di luar sana. Allahu Akbar. Jadi itu ya perlu unek-unek kau yang perlu kau sampaikan ya. Astagfirullahaladzim ya. Saya miris sekali cerita ini ya. Saya setelah sampainya seperti ini berarti dia ini disuruh bekerja terus. Tidak boleh kemana-mana sehingga menjadi buntut mereka ini kemana mereka pergi. Dan pada akhirnya pada malam ini juga terungkap bahwa saya ini rindu kepada ibunya terus sama orang tua yang sangat membesarkan mereka, beliau ini. Saya sudah menilai dia ini orang baik tadi. Karena dia ini ada sangkutan, entah itu utang-utang piutang apa. Jadi sehingganya dia ini punya utang dan salah orang yang ngebantunya ini. Sehingganya mungkin dia ini ditekan terus disuruh lunasin dengan orang yang tersebut yang punya utang dia ini. Sehingganya dia ini berupaya bagaimana cara membayarnya, ketemulah sama mereka. Dan artinya mereka ini memanfaatkan daripada dia, untung dia tidak jadi apa-apa, bila terbunuh. Astagfirullah, sayang ya. Ya sabar ya. Ya, saya juga sedikit percaya ya, karena memang dia ini sampai menangis ini. Kita tidak apa-apa kan, real, fakta. Kita hanya menanyakan. Ini keluar dari mulut dia. Yang pertama dia menyampaikan bersangkutan utang 3 juta rupiah. Dan yang masih kita ingin tutup acara ini bahwa saya menyampaikan masih ada daya rindu kepada kedua orang tua dan keluarga di luar sana. Jadi betul ya, tidak pernah diizinkan. Tidak pernah. Baik, untuk saat ini kamu di sini dulu. Kamu tenang, kamu aman, jangan pernah takut dengan ancaman mereka. Alhamdulillah sini kita berserat dari pagagai buyut, artinya mudah-mudahan mereka tidak bisa menembus dan kamu aman di sini. Karena apa? Karena mereka ini sangat geram kali. Tadi sore contohnya mereka ini sangat mencari kau ini. Sangat arogan ini, lepasan markir, lepas mengira. Berarti ini isinya tuh. Ya. Isinya seperti ini. Jadi pada dasarnya dia ini juga pengen tobat ya. Tapi dia ini punya sangkutan. Ini nama sangkutan itu harus dilunasi. Bagaimana caranya? Memang hutang piutang itu di dunia ini kita harus menyelesaikannya. Tapi itu bagaimana caranya kita nanti berupaya.
Makanya saya sampaikan ya, mudah-mudahan daripada saudara-saudara Semiun ya, saudara-saudara Indonesia semuanya yang baik hati, kiranya untuk meringankan beban daripada Mat Kidal ini, real fakta ada padanya sampai dia menangis bahwa betul adanya dia ini punya sakit utang piutang dan rindu kepada orang tuanya. Jadi begini Mat Kidal ya, setelah semuanya selesai, nanti insya Allah kita akan antar kepada kedua orang tua kamu. Nah, nanti kita dampingi, saya mendampingi, artinya melepas kerinduan kepada orang tua. Namun setelah berjumpa kepada orang tua, saya tidak mengizinkan. Karena apa? Bukan saya tidak mengizinkan, bukan saya menentang untuk kepada orang tuanya. Takutnya mereka datang kepada orang tua dan orang tua pun menjadi sasaran. Artinya setelah bertemu kedua orang tua nanti, kapan nanti kita silaturahmi, jikalau sudah selesai semua dan kau benar-benar taubat, nanti kau ikut kepada Ki Samiun ya. Kita ya, belajar ngaji dulu sama Ki Buyut supaya kau nanti sedikit demi sedikit punya kemampuan lah, jangan kosong seperti ini. Jadi nggak ada fisik nih, Iya, kosong ya. kosong. Makanya saya disuruh apa, kalau untuk dicabut ilmunya pun apa yang mau dicabut ya, memang mengandalkan keberanian. Memang ada sih sedikit-sedikit, tetapi sudah dinetralisir oleh Ki Buyut bahwa sudah hilang semua. Jadi ini yang disampaikan oleh Mat Kidal, bahwasanya banyak sekali perihal yang kita ketahui pada jumpa di malam ini ya. Mudah-mudahan di saya, Samiun dan Ki Buyut punya solusinya sehingga bisa meringankan beban yang Mat Kidal ini, dan dia ini siap bertobat, tetapi dia ini harus menyelesaikan beberapa urusan yang dia sebutkan itu perihal utang piutang. Kami pun bukan langsung ingin bisa membayar karena kami pun tidak punya uang, tetapi kami akan berupaya. Mudah-mudahan kedepannya kami ada rezeki sehingga bisa membantu untuk meringankan beban si Mat Kidal ini. Dengan catatan memang benar, saya juga percaya ini Mat Kidal di tangan Ki Buyut bisa mengatasi Mat Kidal ini dengan cara proses bagaimana merenyahnya, artinya bisa menyadarkan beliau ini dan bisa menjaga si Mat Kidal ini. Jadi itulah saudara semuanya yang kita gali informasi di pada malam ini. Titik jelasnya sudah lengkap. Oh, satu ada utang piutang, dan keduanya dia ini bila sudah selesai rindu kepada kedua orang tua dan keluarga yang di luar sana. Alhamdulillahirobbilalamin pada malam ini ya, dan dia pun sudah tersenyum menangis. Berarti real apa adanya, memang betul ini kenyataannya. Memang beliau ini sudah tidak bohong lagi, gitu ya. Ya, kalau untuk diperintahkan nanti kita belajar sampai mengaji. Kalau sudah berjalan itu berarti kita benar bahwasanya dia ini sudah tobatan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan, insyaallah ya, mudah-mudahan. Jadi alhamdulillah ya, terima kasih kepada saudara semuanya yang telah menyaksikan tayangan kisah media sosial, karena memang inilah yang terjadi pada malam ini. Kita belum bisa memastikan untuk menobatkan ini, karena memang untuk menanyakan di sesi pertemuan di malam ini untuk Samiun ini menanyakan lebih detail, itulah kronologis cerita yang terjadi. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekeliruan. Samiun serta Ki Buyut hanya manusia biasa yang tidak luputnya dari hilaf, salah dan dosa. Dan mengakhiri, wallahu muwaffiq ila bin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.